Selamat malam rekan-rekan sekalian, bapak, ibu-ibu di mana saja berada di seluruh tanah air. Saya akan menceritakan bahwa bapak-bapak yang rekan-rekan yang suka membuka TikTok di HP-nya untuk berhati-hati, karena di dalam TikTok itu disinyalir banyak modus-modus yang mengarah ke pembohongan publik. Ini contoh, ada tayangan seolah siapa yang bisa menghentikan permainan dan akan mendapat hadiah. Bagi kita yang awam, yang sering membuka TikTok, kadang-kadang kita iseng atau tidak sengaja. Kita buka TikTok itu, kita coba untuk menghentikannya. Nah, itu akan dikatakan akan mendapatkan hadiah. Nah, keluarlah semacam daftar isian di situ, daftar isian. Mulai dari dia minta di daftar isian itu ada alamat, ada identitas pribadi kita, alamat rumah kita, tempat tanggal lahir, umur, dan lain sebagainya, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan di situ juga mereka minta nomor rekening, ada nomor rekening. Nah, kita masyarakat awam, kita yang awam tentang hal ini, kadang-kadang kita dengan tiba-tiba kita tertarik untuk melihat ini. Apa iya angket ini atau permainan ini memang benar-benar berhadiah. Nah, dengan tidak sadar, secara sadar atau tidak, kita langsung mengisi kolom-kolom yang disampaikan oleh program ini, program berhadiah ini. Kita isi sampai ke nomor rekening kita, sampai kita diminta berfoto langsung di depan kamera. Kemudian kita diminta juga menunjukkan KTP kita, identitas kita. Ternyata ketika hal itu sudah kita sampaikan, kita telepon orang ini akun yang akan memberikan hadiah ini, ternyata dia tidak aktif. Sedangkan identitas data kita, data pribadi kita, mulai nomor rekening kita berikan. Mereka ini, akun-akun pembohong publik ini, itu kadang-kadang menjual nama pejabat, menjual nama pengusaha. Nah, sebenarnya inilah yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat banyak bagi yang suka membuka TikTok. Nah, ketika kita akan mengajukan pinjaman misalnya ke perbankan secara resmi, itu tahu-tahu ketika di by checking, kita kena di situ. Katanya kita ada pinjol di sini, di situ, di sini itu. Itu kita cek di OJK, benar. Padahal kita tidak pernah merasa minjam. Nah, mungkin itu adalah dampak daripada kita mengisi angket dengan tidak sengaja tadi. Ya. Bukankah ini sangat merugikan? Nama kita sudah diambil, identitas kita diambil, dan mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu meminjam ke tempat lain dengan memakai identitas kita. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, untuk berhati-hati ketika melihat TikTok, lihat saja. Jangan sampai kita masuk ke dalam, oh ini ada program berhadiah, ini pengusaha si Anu, oh ini pejabat si Anu. Jangan mudah. Di sini juga kita mengharapkan kepada pihak aparat kepolisian, cybercrime, untuk menertibkan akun-akun seperti ini. Dan bila perlu ditangkap orang-orang seperti ini. Ini penipu publik ini. Jadi itu harapan kita. Ini sekedar masukan kepada aparat hukum. Akun-akun yang ada di TikTok itu yang tidak bertanggung jawab harus segera ditertibkan. Bila perlu ditangkap,
orang-orang ini. Pengalaman ini banyak yang terjadi orang yang seperti ini. Termasuk mungkin saya sendiri pernah mengalami seperti ini. Saya tidak pernah melakukan pinjaman kemanapun. Ketika saya mengusulkan ke perbankan, ternyata setelah di buy checking, wah saya pernah minjam di ini, di itu. Padahal saya tidak pernah. Nah mungkin data-data seperti inilah yang diambil oleh penipu-penipu publik ini lewat TikTok, seolah-olah berhadiah ini, berhadiah itu, dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang hanya iseng-iseng aja. Jadi inilah sekedar pencerahan, mengingatkan kepada rekan-rekan seluruh Indonesia yang suka membuka TikTok untuk lebih berhati-hati. Silakan buka TikTok, silakan untuk hiburan, tetapi jangan masuk ke dalam iming-iming yang berhadiah dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Demikian, terima kasih.